Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di Kripto Populer Aset Masa Depan. Yes, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, keadaan sehat selalu, keadaan luar biasa. Bagi kalian yang melaksanakan trading mungkin, investasi atau lain sebagainya, semoga kalian bisa cuan profit. Amin. Nah, oke ya, kembali kami informasikan bahwa di channel ini ya kami masih mengadakan giveaway untuk spesial 10.000 subscribe nanti. Maka ketika nanti sudah mencapai 10.000 subscribe, kami akan membagikan jutaan token Shiba Inu, miliaran token Kisu Inu, dan akan menambahkan lagi kemungkinan ke depan entah itu Bitcoin Bryce ataupun Baby Doge. Nah, tentunya ada persyaratan apa bang? Maka persyaratan sangat mudah, kalian tinggal tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, kemudian kalian bergabung di grup Twitter ya, bukan grup maksud saya di Twitter kami di Kripto Populer, nanti linknya ya, silakan cek di deskripsi video ini. Kenapa nanti di sini kami memberitahu Anda bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Nah, tentunya juga kami akan memberitahu di grup Telegram teman-temannya, kalian bisa bergabung di sana. Nah, seperti itu. Oke ya, kita memantau kembali bagaimana per 24 jam terakhir ini keadaan aset kripto. Kita cek di CoinGecko. Nah, saat ini secara global market cap mengalami penurunan di 2,1% ya, di kisaran 933 miliar US dollar dalam 24 jamnya ya. Kemudian 24 jam terakhir untuk volume 86 miliar lebih, 86 miliar US lebih ya per 24 jam terakhir. Kalau kita pantau di sini Bitcoin kembali mengalami penurunan di bawah harga 20 ribuan. Nah, di sini turun 1,6%-an per 24 jam terakhir di harga 19.881 US dollar. Kemudian teman-teman kita cek Ethereum. Ethereum pun ya di sini dia mengalami penurunan per 24 jam terakhir di kisaran harga 1120 US dollar, turun 2,3%. Seperti ada beberapa aset kripto lain juga termaksud BNB turun 1,1%-an, XRP juga turun 1,5%, Cardano 3,5%, Solana 1,9%, Dogecoin 3,8%, Polkadot 3,5%, dan altcoin lainnya di sini termasuk Shiba Inu juga mengalami penurunan per 24 jam terakhir di 3,8%. Nah, sentimen saat ini ya memang masih mengalami penurunan teman-teman kalau kita pantau di per 24 jam terakhir ini. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengulas kembali sedikit memberikan teman-teman informasi terbaru apa yang terjadi ya tentang Bitcoin Price. Nah, oke, sebelum itu seperti biasa kita mantau dulu secara Fear and Greed Index-nya untuk Bitcoin dan altcoin lainnya untuk per tanggal 26 Juli hari ini. Saat ini mengalami kisaran angka 18. Nah, teman-teman, ya kemarin itu memang sempat di angka 19 ya, ketakutan ekstrimnya angka 19, saat ini mengalami penurunan angka yaitu di angka 18. Berarti ketakutan ekstrim semakin meningkat kalau dibanding kemarin, karena kemarin kan angka 19 tuh. Nah, saat ini angka 18. Kalau kita bandingkan dengan minggu lalu, dan memang saat ini kalau kita bandingkan dengan minggu lalu, saat ini lebih baik ya, lebih baik karena minggu lalu itu ya teman-teman pantau di situ di angka 13 teman-teman. Nah, itulah updatean terbaru tentang Fear and Greed Index saat ini di angka 18. Nah, oke, ada berita apa sih? Maka sebelum kita ke beritanya, kita pantau dulu bagaimana sih keadaan situasi technical analysis Bitcoin Price ini di Gate.io. Nah, saat ini kita sudah berada di Gate.io. Per 24 jam terakhir ini Bitcoin Price mengalami sideways ya. Kita lihat di situ dia ini mengalami penurunan di minus 0,19% per 24 jam terakhir ya, sangat kecil sekali. Kalau kita pantau juga di beberapa hari yang lalu Bitcoin Price ini mengalami kenormalan teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini di beberapa hari terakhir ini dia mengalami kenormalan, tidak ada kenaikan yang sangat signifikan ataupun penurunan yang sangat signifikan pula. Nah, seperti itu ya, kalian bisa lihat situ di beberapa hari yang lalu terjadi doji candle ya di tanggal berapa nih, tanggal 2, kemudian tanggal 3 terjadi doji candle, dan tanggal 4 memang kemarin sempat membentuk pola bullish, dan ternyata di tanggal 5 kemarin terjadi kembali penurunan. Kenapa? Karena mungkin berpengaruh kembali kepada Bitcoin ya, karena Bitcoin mengalami penurunan di bawah harga 20.000, dan tentunya berpengaruh juga kepada altcoin lainnya, apalagi Bitcoin Price ini masih termasuk koin micin teman-teman ya. Kenapa?
Karena volume perdagangan yang masih sangat sedikit itu ya. Tentunya kalian sudah pasti tahu volume perdagangan Bitcoin berapa di CoinMarketCap ataupun di CoinGecko peringkatnya masih ribuan ya. Kenapa? Karena volumenya masih sedikit teman-teman. Tentunya ke depan ketika volume perdagangan ini mengalami kenaikan, nah tentunya semoga saja beberapa tahun ke depan, entah tahun depan ataupun tahun ini semoga demikian, bisa mengalami kenaikan di harga Rp1-nya teman-teman ya. Tentunya ketika mengalami harga Rp1 ya, saya pastikan kalian cuan besar-besaran teman-teman seperti itu. Oke, kalau kita pantau 1 jaman, di sini kita melihat di beberapa jam terakhir memang agak sedikit terbentuk mendominasi candle bullish teman-teman ya. Kita bisa lihat sini terjadi beberapa, kalau kita bandingkan ya candle bearish dan bullish ya masih mendominasi candle bullish itu teman-teman. Nah saat ini ya teman-teman bisa lihat situ kembali mengalami kenaikan ya per 24 jam terakhir ini selalu berubah-ubah nih teman, setiap menit selalu berubah-ubah ya keadaan market, kadang dia bullish ataupun bearish teman-teman. Nah seperti itu ya. Bagi teman-teman mungkin yang ingin menambahkan muatan silakan. Nah di sini saya bukan maksa Anda, bukan sebagai saran ya, tetapi sini hanya sebagai informasi. Silakan menambahkan, dan sedikit masukan saya silakan menambahkan di bursa Git.io. Bagi teman-teman yang belum daftar silakan cek link deskripsi ataupun di kolom komentar yang saya sematkan. Kalian bisa mengklik di situ. Ketika kalian mendaftar menggunakan link tersebut, kalian bisa mendapatkan diskon ataupun komisi 40% ketika berdagang di sini di Git.io ataupun berinvestasi di sini teman-teman. Nah seperti itu. Oke, kita langsung saja memantau berita terbaru tentang Bitcoin Price. Tentunya ya lagi-lagi diinformasikan dari media analitik Insight. Nah di sini dia dia perbandingkan antara Bitcoin Price dan SafeMoon. Apa sih beritanya? Dan di sini pukulan lain untuk SafeMoon saat CoinMarketCap mengintegrasikan USDT dan USDC pada rantai Bitcoin. Nah, video saya sebelumnya membahas tentang Bitcoin, saya sudah bahas tentang ini, bahwa CoinMarketCap sudah mengupdate bahwa di kalau kita lihat situ teman-teman bisa lihat ya di stablecoin USDT ataupun di USDC, CoinMarketCap ini sudah mengupdate menambahkan rantai BRC20, rantai Bitcoin ya teman-teman. Bisa cek video saya sebelumnya. Di situ saya sudah membahas tentang penambahan rantai di stablecoin USDT dan USDC ini. Nah, kemudian alamat Bitcoin USDT dan USDC telah ditambahkan oleh CoinMarketCap. Bitcoin masih berkembang lebih cepat daripada SafeMoon dalam produk-produk utama. Walaupun memang kalau kita lihat sisi dari komunitas di Twitter, memang SafeMoon ini teman-teman pengikut sudah sangat banyak, 1 juta lebih pengikut di Twitter. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin baru mencapai kisaran 150 ribuan lebih pengikut di Twitter. Tentunya memang kalau kita mau lihat dari sisi awal munculnya, memang SafeMoon lebih awal kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Bitcoin ini belum berusia 1 tahun teman-teman, tetapi dia sudah menciptakan banyak produk dan juga menciptakan blockchain. Bahkan saat ini ya CoinMarketCap sudah mengupdate, mengintegrasikan, memunculkan rantai Bitcoin di stablecoin USDT dan USDC. Nah seperti itu. Bitcoin semakin mendapatkan pengakuan yang lebih besar daripada SafeMoon ya. Akhir-akhir ini memang Bitcoin ini banyak diperbincangkan, ya banyak diberitakan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fundamentalnya ya, dari fundamental, kemudian ada banyak proyek, mungkin juga dari Bitcoin Startup Studio yang mereka membangun komunitas itu, ada banyak proyek yang bekerja sama dengan Bitcoin Startup Studio, ya saat ini sudah puluhan proyek yang dibangun di rantai Bitcoin ya. Kalau kalian selalu mengikuti video saya, selalu mengupdate, maka ketika kalian salah satu holder Bitcoin Price ataupun pencinta Bitcoin Price, maka jangan lewatkan untuk mengikuti saluran ini, mengikuti channel ini ya, tentunya dengan subscribe teman-temannya agar selalu mendapatkan update terbaru tentang apa yang terjadi ya dengan Bitcoin Price yang akan datang seperti itu. Oke, selama 8 bulan terakhir Bitcoin Price telah mengungguli banyak proyek kripto. Salah satunya SafeMoon. Proyek SafeMoon diambil alih oleh Bitcoin dalam pengiriman peta jalan. Meskipun SafeMoon telah diluncurkan beberapa bulan sebelumnya, sebelum Bitcoin, tim yang membangun proyek Bitcoin berhasil memberikan lebih banyak produk dan proyek.
Dan memang kalau kita mau bandingkan antara Bitger dan SafeMoon ini ya memang kalau saya pribadi, menurut opini saya pribadi, tidak tahu teman-teman ya, jangan sampai di sini teman-teman ada yang mengungguli SafeMoon, nah silakan tulis di kolom komentar apa saja keunggulan SafeMoon kalau dibanding dengan Bitger, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, di sini saya akan singkat-singkat saja berita yang datang ini. Blockchain Bitgear versi 20 adalah salah satu produk yang meninggalkan SafeMoon dan koin lainnya bermil-mil jauhnya. Apa alasannya? Kemudian analis kripto mengatakan bahwa SafeMoon akan membutuhkan waktu untuk mengejar ketinggalan dengan Bitgear. Kenapa sih ya? Karena SafeMoon ini kan dia belum meluncurkan blockchain sendiri teman-temannya. Kalau kita membandingkan Bitgear kan dia sudah meluncurkan blockchainnya. Makanya kenapa banyak analis mengatakan SafeMoon ditinggal jauh-jauh teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian langkah CoinMarketCap juga telah meningkatkan visibilitas proyek Bitgear karena USDT dan USDC adalah stablecoin yang banyak digunakan di pasar saat ini. Jadi ada dua stablecoin yang kalau dilihat dari kapitalisasi pasarnya yang tertinggi itu ya, pertama USDT, kemudian USDC, kemudian ada BUSD ya, stablecoin dari Binance teman-teman ya, kalau kalian cek di CoinMarketCap. Nah, BUSD itu peringkat ketiga kalau kita mau bandingkan stablecoin tertinggi lah seperti itu. Nah, kemudian tidak banyak yang bisa dilakukan tim SafeMoon tentang langkah Bitgear ini. Apa yang perlu dilakukan oleh tim SafeMoon adalah mengembangkan ekosistem SafeMoon, membangun blockchain mungkin ya, harus menjadi yang teratas di peta jalan SafeMoon. Nah, seperti teman-teman ya, ulasan singkat kenapa perbandingan ini ya lebih unggul Bitgear Bryce ya, karena lagi-lagi ya Bitgear Bryce ini diunggulkan dengan blockchainnya, kecepatan transaksi yang utamanya ya, kecepatan transaksi 100.000 per second itu, kemudian biaya transaksinya. Saya kira ini ke depan ketika tim Bitgear merilis blockchainnya ini di banyak bursa ya, misalkan sudah listing di Binance nih teman-temannya, misalkan listing di Binance dan dia juga melisting blockchainnya di sana, dan bahkan orang ketika melihat blockchain Bitgear ini dengan biaya transaksi yang sangat murah, maka orang-orang otomatis akan mengirim stablecoinnya dari bursa satu, misalkan dari bursa Binance mungkin ke bursa toko kripto, maka otomatis akan menggunakan stablecoin USDC dengan blockchain BRC20 teman-teman, tentunya dengan biaya transaksi yang sangat murah itu. Semoga saja memang ke depan Bitgear Bryce ini tidak bermigrasi, tidak mengubah biaya transaksi tersebut ya. Kalian sudah pasti tahu berapa biaya transaksi yang dikenakan Bitgear saat ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dulu ya informasi terbaru tentang Bitgear Bryce. Semoga kalian menyukai video ini. Jika memang kalian menyukainya, maka tinggalkan jejak kalian sebanyak-banyaknya. Harap sukai video ini ya, beri like sebanyak-banyaknya, berkomentar juga di kolom komentar, silahkan komentar yang positif teman-teman, kemudian subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Dan selalu juga saya mengingatkan kepada Anda bahwa investasi itu memiliki resiko masing-masing. Jadi investasikan uang duit Anda menggunakan uang santai Anda, uang dingin Anda. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.